sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 3 syarat dari Erick Thohir dan PSSI yang wajib dipenuhi Shin Tae-yong agar dapat perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia. 5 negara yang hobi pakai pemain naturalisasi hingga dongkrak prestasi tim nasional. Nomor 1 juara dunia 4 kali. Bung Ropan bocorkan bulan waktu naturalisasi Tom Haye dan Emil Audero. Lokal Pretyu Ketowel Akmal Auto Kejang mendengarnya. Gara-gara Raja Nainggolan, Dendy Sulistiawan makin suram masa depannya bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Auto digantikan Ragnar Oratmangun. Alhamdulillah, kabar gembira, Jay Itzes konfirmasi sudah pulih dan kembali berlatih di Venezia. Siap bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tiga syarat dari Erick Thohir dan PSSI yang wajib dipenuhi Shin Tae-yong agar dapat perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia. Syarat Shin Tae-yong agar mendapat perpanjangan kontrak: 1. Tampil impresif di sejumlah agenda penting. Erick Thohir memberikan syarat apabila Shin Tae-yong ingin mendapatkan kontrak yang lebih panjang. Pada salah satu penuturannya, Ketum PSSI itu menyebut STY harus membawa Timnas Indonesia tampil impresif di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat Indonesia sejak kedatangannya di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah mendapat tempat tersendiri di hati penggemar sepak bola tanah air. Hal ini tentu tak terlepas dari perubahan Timnas Indonesia ke arah lebih baik semenjak dipegang juru taktik asal negeri ginseng tersebut. Kendati belum memberikan trofi atau gelar juara event-event prestisius, namun STY memiliki pencapaian-pencapaian lain yang turut membanggakan. Hal ini juga membuat kepercayaan pecinta sepak bola Indonesia terbilang sangat tinggi. Tingkat kepercayaan penggemar sepak bola tanah air ini wajib dijaga Shin Tae-yong. Caranya adalah dengan memberikan pencapaian-pencapaian lain yang membanggakan, terutama pada agenda-agenda terdekat mendatang. 3. Lolos evaluasi PSSI. Apabila ingin mendapatkan kontrak lebih panjang lagi, Shin Tae-yong tentu harus lolos dari evaluasi PSSI. Caranya adalah dengan memberikan kontribusi dengan membawa Timnas Indonesia tampil optimal pada ajang-ajang yang sudah disepakati atau ditargetkan bersama. Lima negara yang hobi pakai pemain naturalisasi hingga dongkrak prestasi tim nasional. Nomor 1 juara dunia 4 kali. Timnas Indonesia pada saat ini sedang gencar menaturalisasi pemain keturunan. PSSI melakukan hal ini demi mendongkrak prestasi tim nasional. Sejatinya memakai jasa pemain keturunan hingga naturalisasi sudah sering terjadi di kancah sepak bola dunia. Berikut 5 negara yang hobi pakai pemain naturalisasi hingga dongkrak prestasi tim nasional. 5. Spanyol. Timnas Spanyol memiliki banyak pemain naturalisasi. Hal itu ditandai oleh Marcos Senna yang menjadi bagian penting dalam keberhasilan Spanyol juara Piala Eropa 2008. Pada saat ini Spanyol memiliki Robin Lenormand dan Aymeric Laporte yang berdarah Prancis. 4. Jerman. Bukan rahasia lagi jika Jerman memiliki banyak pemain keturunan atau naturalisasi. Para legenda timnas Jerman seperti Lukas Podolski dan Miroslav Klose tidak terkecuali. 3. Maroko. Timnas Maroko memakai jasa hingga 14 pemain keturunan di Piala Dunia 2022 lalu.
Mereka pun sukses mencuri perhatian di ajang tersebut dengan lolos hingga ke semifinal. 2. Turki. Banyak pemain Turki yang merupakan imigran di Eropa seperti di Jerman. Hakan Çalhanoğlu merupakan salah satu di antaranya. 1. Italia. Seperti Jerman, timnas Italia juga juara dunia 4 kali. Pada Piala Dunia 2006, Italia menjadi juara dunia berkat bantuan Mauro Camoranesi. Sang gelandang Juventus merupakan pemain keturunan Argentina. Naturalisasi tujuannya untuk memajukan, bukan untuk menghancurkan lokal prat. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Bung Ropan bocorkan bulan waktu naturalisasi Tom Haye dan Emil Audero. Lokal Pretyu Ketowel Akmal Auto Kejang mendengarnya. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mendapat bocoran pada awal tahun depan PSSI berupaya menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Tidak tanggung-tanggung menurut penuturan Bung Ropan, mereka adalah Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Emil, saya pikir ini akan kuat. Kalau dia sampai oke dengan tim nasional kita, dia punya tinggi 192 cm, kuat dalam duel-duel udara, antisipasinya dalam reading the game sangat bagus. Tentunya bagus jika Indonesia bisa mendapatkan pemain ini, kata Bung Ropan. Erick Thohir sudah mengatakan, untuk penjaga gawang dan pemain-pemain lainnya termasuk Tom Haye misalnya. Gelandang yang sangat diperlukan untuk bisa masuk timnas Indonesia itu coba didekati tahun depan. Lanjut Bung Ropan. Makanya Erick bilang kita akan registrasi baru lagi. Setelah laga melawan Vietnam, Irak, Filipina, kualifikasi Pildun. Jadi Emil Audero ini di bulan Juni, jadi harap bersabar. Bakal ada gerbong baru itu di bulan Juni untuk urusan kiper, tutupnya. Gara-gara Raja Nainggolan, Dendy Sulistiawan makin suram masa depannya bersama Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Auto digantikan Ragnar Oratmangun. Sekarang muncul pertanyaan, apakah koleksi gol Dendy Sulistiawan bakal terdongkrak seiring kehadiran Raja Nainggolan? Peluang itu jelas makin tertutup. Sebab Raja Nainggolan dikenal sebagai gelandang yang pintar melepaskan assist di luar kemampuan utamanya, yakni melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Mengutip dari laman Transfermarkt, sepanjang karier profesionalnya, Raja Nainggolan mencatatkan 57 assist dari 595 pertandingan di semua kompetisi. Nah, tumpuan baru Bayangkara adalah Osvaldo Hai sekarang. Jadi goodbye lah Dendy. Ragnar Oratmangun jelas lebih hebat menurut saya. Alhamdulillah kabar gembira, Jay Itzes konfirmasi sudah pulih dan kembali berlatih di Venezia. Siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Baru-baru ini Jay Itzes mengaku dirinya sempat terganggu selama menderita penyakit itu dalam 1 bulan terakhir. Namun, ia bersyukur karena sudah bisa melewati cobaan dan rintangan tersebut yang berjalan dengan baik. Mengingat keadaannya semuanya berjalan baik. Saya senang di sini di Venezia, tapi sayangnya saya cedera selama sebulan. Saya menderita trombosis yang sangat mengganggu. Ini mungkin terdengar lebih intens daripada yang sebenarnya, kata Jay Itzes. Saya sudah mulai berlatih lagi dan pulih dengan baik. Semoga saya bisa segera fit lagi. Tapi selain itu saya bahagia di sini. Saya disambut ke dalam tim yang dengan cepat membuat saya merasa seperti di rumah sendiri,
Jelas Jay Itzes.